Selamat datang di channelnya Babang Sebrot. Oke, dimana channel ini menceritakan sebuah alur cerita, manga, novel, dan juga komik. Kalau teman-teman suka, jangan lupa subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya. Dan jangan sampai lupa juga like-nya juga dong. Oke guys, jangan lama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Tunggu dulu. Sebelum itu intro dulu guys. Kopinya dan juga Rocky dong. Aktifkan rebahan santuy. Kalau rebahan dong. Oke guys, intronya. Capcus. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Nah, Amin mau menjelaskan dulu ya. Jadi komik ini berjudul Forget's Quest. Manganya juga udah ada, tapi admin mau menceritakan komiknya aja dulu lah. Oke, masuk ke alur ceritanya. Seorang pemuda yang duduk dan membaca sebuah kitab. Setelah itu dia bergegas untuk tidur. Scene berganti saat pagi hari. Dua orang penjaga yang membangunkannya dan berkata, "Apakah kamu masih Tuan Muda Luo?" Dengan sedikit mencibir dia. Scene berganti di aula pelatihan kumpul keluarga Luo, di mana tempat tersebut latihannya cukup aneh. Di mana seorang pemuda yang berbakat harus memukul seorang budak. Jadi orang berbakat itu dapat mengetahui kelemahan lawannya saat di medan pertempuran. Nah, jadi seorang berbakat itu saat memukul lawannya, jadi dia tuh tahu titik kelemahan di lawannya itu. Lanjut, orang yang dibangunkan tadi bernama Luo Jeng, di mana dia adalah seorang budak keluarga Luo. Awalnya dia seorang tuan muda keluarga Luo, sekarang dia menjadi budak keluarga Luo. Entah kenapa, admin pun kurang tahu itu. Lanjut, kembali lagi ke alur ceritanya. Balelona ya Allah, ya Allah. Luo Jeng dihampiri tuan muda yang bernama Luo Peiran. Dia sudah mencapai penyempuran tulang, mantan putra tertua dari cabang keluarga Luo. Luo Peiran berkata, "Luo Jeng, tidak disangka kamu masih belum mati setelah menyendiri begitu lama." Lalu Luo Jeng tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mati hanya dengan perkataanmu." Wah, songong nih si Luo Jeng nih, mentang-mentang dia dulunya tuan muda, sekarang dia menjadi budak. Kasihan juga sih. Tapi dengan soalnya dia, Amin dukung-dukung aja deh, karena dia pemeran utama ya dong. Orang-orang yang di sekitar Luo Jeng menghina dan mencemoohkan Luo Jeng. Wah, laknat nih. Mentang-mentang dia udah jadi budak, dihina. Mendengar perkataan dari Luo Jeng, dengan soknya Luo Peiran menunjukkan kemampuannya di depan Luo Jeng dan para penonton dengan cara memukul satu orang budak dengan sekali pukul langsung mengenai titik vital si budak tersebut. Wah, songong banget nih bocah. Dengan nada sombongnya dia berkata, "Tenang saja Luo Jeng, sekarang ini saya masih belum mau mengambil nyawamu. Saya cuma ingin perlihatkan padamu betapa hebatnya diriku." Wah, songong nih. Dibandingkan dengan sampah sepertimu, wah anjing banget si Luo Peiran. Anjing gelut nih. Lalu dengan kalemnya Luo Jeng hanya terdiam dan mengabaikan semua perkataannya. Setelah melihat reaksi Luo Jeng yang hanya terdiam, Luo Peiran mengingatkan bahwa adiknya Luo Jeng nih sedang dikurung di gunung berapi. Nah, jadi si Luo Jeng itu punya adik ya lah. Dia tuh ceritanya punya pernah menggoyahkan salah satu perguruan. Jadi dia dikurung di gunung api penyucian nih, adiknya si Luo Jeng. Lanjut, scene berganti di kediaman Luo Jeng. Di sini Luo Jeng marah karena hanya diberi 2 pil surga bumi. Seharusnya 3 pil yang harus diberikan ke Luo Jeng. Dengan angkuhnya penjaga tersebut berkata, "Sudah beruntung kamu mendapatkannya dan kamu menginginkan lebih." Karena Luo Jeng sudah marah, Luo Jeng langsung memukul wajah penjaga tersebut dan si penjaga dengan marahnya mengancam Luo Jeng lalu pergi. Wah, ini ini udah penjaga itu udah korupsi aja nih. Korupsi nih, kayak di negara kita ada yang korupsi lah. Lanjut, scene berganti di mana Luo Jeng memegang buku kuno peninggalan adiknya dan berlinang air mata teringat adiknya. Dia pun bertekad bahwa dia akan menjadi kuat dan juga tangkas dong. Setelah dia mantap dengan tekadnya, dia membakar buku tersebut. Setelah buku tersebut terbakar, dia merasa,
ada yang aneh dan ternyata huruf dari buku yang dibakar semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Wah, ini makin OP nih bocah nih. Oke, mungkin segitu aja ya alur cerita untuk chapter yang ini. Mungkin besok Nusa Amin akan lanjutkannya lagi. Oke, bye bye.